adil, dan karena itu para pejuang keadilan ini harus diperhatikan infrastruktur termasuk terutama gaji mereka tuh. Jadi kita sambut baik aja, dan itu janji yang diucapkan langsung di depan wakil rakyat, dan tagihan itu tentu harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan polisi penggajian dari para hakim. Kalau kita menyimak pernyataan Pak Prabowo, ya ini kelihatannya beres lah ya, karena ini saya kira pasti Anda juga lega ya, karena ini kan sebagian para hakim ini juga murid Anda ya, karena Anda kan mengajar juga di Puslitbanknya Mahkamah Agung ya. Jadi Anda bisa memahami dan berempati dengan problem-problem mereka. Ini pasti juga sebagian dari mereka juga pernah curhat pada Anda gitu ya. Benar, saya mengajar di Corporate University yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dan sebetulnya hakim-hakim itu, kalau saya lagi mengajar itu yang 500 orang atau online sampai 1000 orang itu, tahu bahwa mereka dituntut untuk menghasilkan keputusan yang basis pengetahuan teori hukumnya itu harus update, harus diupdate, karena banyak teori hukum yang harus mereka kenali supaya mudah untuk memberi semacam legal reasoning dalam setiap kasus. Saya mengajar soal feminist jurisprudence, soal paradigma filsafat hukum lingkungan tuh, soal-soal yang kadangkala tercecer di dalam kurikulum ilmu pengetahuan atau fakultas hukum. Economic analysis of law, bagaimana menggunakan teori ekonomi untuk menilai apakah satu regulasi itu justru berbalik menyebabkan ketidakadilan. Jadi semua teori baru itu diasuh, dan bagus betul kurikulum yang disusun oleh Pak Arief yang merupakan direktur dari sekolah itu. Jadi kita mulai melihat bahwa Dr. Arief ini berupaya untuk memasukkan elemen baru di dalam kurikulum hukum. Ini juga satu terobosan yang tidak mungkin kita peroleh dari ruang-ruang kuliah fakultas hukum yang hanya mengajarkan black letter of law atau hukum yang sifatnya positivistik tanpa ada value di situ kan. Jadi kemampuan Mahkamah Agung untuk membina hakim-hakim ini juga harus dibarengi dengan kurikulum yang up to date gitu. Dan itu yang memungkinkan kita percaya bahwa Indonesia bisa jadi sumber atau pusat penelitian hukum baru dengan teori-teori yang kontemporer kan. Teori keadilan itu kan mesti dibayangkan sebagai upaya untuk menyelaraskan antara kepastian hukum dan rasa keadilan publik, dan itu yang saya kira perlu diajarkan pada banyak hakim di Indonesia, bukan sekedar hakim tapi penegak hukum, polisi atau jaksa termasuk di situ. Jadi Mahkamah Agung di dalam rangka pembinaan hakim ini sudah advance, dan kurikulumnya saya kira bagus untuk ditiru oleh lembaga lain, tetapi justru penghargaan ekonomi atau sistem rekrutmen hakim kadang-kala terhalang oleh upaya Mahkamah Agung